Kali ini aku mau cerita tentang kisah tukang ojek online langgananku. Kita sebut saja namanya Mas Hendy. Mas Hendy ini sering banget menerima orderan dari gang tempatku tinggal. Saking seringnya, ia sudah sangat hafal dengan seluk-beluk jalan di kawasan perumahan kami. Bagi yang gak biasa, mungkin akan sedikit membingungkan ya. Begitu masuk beberapa meter ke dalam gang, jalan akan membelah menjadi dua bagian. Ada cabang kanan dan ada cabang kiri. Di jalan yang cabang kanan itu hanya ada 3 bangunan di situ. Pertama, rumah pribadi. Kedua, rumah kos. Dan terakhir, rumah pribadi lagi. Sedangkan cabang jalan yang kiri, kondisinya lebih ramai. Dan jalannya itu terus mengarah ke jalan raya. Di cabang kiri ini, karena penduduknya lebih ramai, salah satu rumahnya ya tentu tempatku tinggal ya. Rumahku ada di cabang yang sebelah kiri. Mas Hendy udah biasa banget mendapat orderan dari penghuni gang kiri ini. Tapi Mas Hendy nggak pernah sekalipun menerima orderan dari gang kanan. Suatu waktu di minggu malam, Mas Hendy seperti biasa menyusuri jalanan sambil menunggu orderan masuk. Tiba-tiba, nggak lama kemudian, notifikasi di HP-nya berbunyi. Dilihatnya ada sebuah pesan masuk dari aplikasi ojek online miliknya tentunya. Mas Hendy pun ya segera menepi, dia menepikan motornya. Tertera di aplikasi itu seorang customer atas nama Yani memesan 2 bungkus nasi padang. Alamat pengantaran itu ke gang yang kanan. Nah, karena mendapat orderan, Mas Hendy tentunya semangat dong ya. Mas Hendy pun lalu melajukan motornya ke rumah makan yang dimaksud. Sesampainya di rumah makan, Mas Hendy melakukan pembelian sesuai yang tertera di aplikasi, yaitu 2 bungkus nasi padang. Nggak butuh waktu lama, sekitar 10 menit, itu langsung jadi nasi padang. Itu udah dipegang sama Mas Hendy, langsung deh ia melajukan motornya, mengencangkan gas motornya menuju ke alamat rumah yang memesan. Sesampainya di gang kanan, Mas Hendy langsung menuju ke rumah yang paling ujung. Karena di situ tadi yang pertama kan rumah pribadi, lalu ada rumah kos, nah yang ketiga ini rumah pribadi juga. Nah yang memesan ini rumah yang paling ujung. Nah rumah yang dimaksud itu kelihatannya seperti rumah yang berwarna cat putih dengan beberapa jendela kotak-kotak. Kelihatannya sangat bersih, sangat rapi. Lampu rumah menyala tapi redup, nggak nampak siapa-siapa di situ. Terasa sepi sekali. Sempat terlintas di pikirannya, kenapa ya kok sepi banget ya? Kenapa aura sepinya kok terasa begitu kuat gitu? Tapi Mas Hendy nggak mikir macam-macam. Ia berpikir mungkin ya karena gang ini hanya 3 rumah aja penghuninya, nggak terlalu ramai. Jadi ya wajar jika sepi. Mas Hendy langsung berjalan sedikit masuk ke area rumah untuk mengetuk pintu. Ia memberi salam beberapa kali. Ya harapannya suaranya bisa kedengeran sampai ke dalam sama si penghuni rumah. Tapi sampai 15 menit ia berdiri sambil mengetuk pintu rumah, tidak kunjung seorang pun yang datang membukakan. Lalu tiba-tiba saja muncul seorang wanita muda berumur sekitar kira-kira 25 tahunan lah ya. Muncul tiba-tiba dari samping rumah, itu langsung menghampiri Mas Hendy. Wanita ini memakai daster berwarna putih. Rambutnya kira-kira sebahu, rambutnya terurai, penampilannya rapih, tidak terlihat kusut sama sekali. Hanya saja anehnya wajahnya sedikit pucat. Wanita ini pun menyerahkan uang 50 ribuan kepada Mas Hendy, tanpa mengucap sepatah kata pun. Dengan sopan tentunya Mas Hendy tersenyum. Ia menyerahkan pesanan yang tadi dia beli, yaitu 2 bungkus nasi padang kepada wanita itu. Gak lupa ia bilang, "Dicek dulu mbak, bener gak pesanannya?"
Wanita ini menjawab, tapi singkat sekali. Nggak usah. Dalam hati Mas Hendy mikir juga kali ya, ini kenapa mbaknya kok lemes banget, apalagi sakit. Tapi dia kesampingkan semua pemikiran itu. Ia tidak mau terlalu berlama-lama, nggak mau terlalu banyak basa-basi. Ia pun pamit pulang, karena ia masih punya pekerjaan yang lain. Setelah keluar dari gang, Mas Hendy kemudian menghentikan motornya. Ia menepi sedikit. Ia berhenti karena ia lupa untuk mengkonfirmasi di aplikasi miliknya kalau pesanannya sudah selesai. Seperti biasa ya, yang kita tahu kalau driver ojek online itu mesti mengkonfirmasi pesanan sudah selesai. Begitu ia membuka aplikasi, anehnya tidak terdapat riwayat pesanan apapun. Tidak ada riwayat bahwa tadi ada pesanan nasi Padang atas nama Yani. Mas Hendy sampai berulang kali membuka tutup, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Berkali-kali untuk memastikan di aplikasi tersebut bahwa tadi baru saja ada pesanan nasi Padang, tapi tidak terrekod apapun. Ia mikirnya, aduh, apa jangan-jangan HP-nya rusak. Selang 2 hari kemudian, Mas Hendy kembali mendapat pesanan masuk atas nama Yani dengan alamat yang sama, orang yang sama, yakni di gang kanan. Orderannya juga sama, nasi Padang dengan lauk ayam bakar, lalapan, dan sambal, persis sekali. Mas Hendy pun segera meluncur membelikan pesanan itu. Nah, kejadian di malam sebelumnya itu terulang kembali. Setelah sampai di rumah itu, Mas Hendy harus mengetuk pintunya beberapa kali supaya kedengeran sama si yang namanya Yani ini. Dan si yang namanya Yani ini tiba-tiba muncul dari samping rumah dengan pakaian yang sama, yaitu daster putih dan rambut yang terurai. Ia lalu menyerahkan selembar uang 50 ribuan. Hal yang sama terjadi, persis. Dan anehnya lagi, Mas Hendy kembali tidak bisa mengkonfirmasi pesanannya yang sudah selesai ia lakukan. Esoknya muncul lagi pesanan yang persis sama. Pesanan itu muncul lagi di jam 10 malam. Jenis lauknya sama, jam pesanannya, alamatnya pun sama, si pemesannya sama, juga atas nama Yani. Bedanya, begitu wanita yang bernama Yani itu mengambil pesanannya, ia menyerahkan uang 50 ribuan, Mas Hendy langsung bisa mengklik nih, konfirmasi pesanannya sudah selesai di aplikasi. Nah, karena dia fokus sama HP-nya, Mas Hendy nggak memperhatikan lagi tuh, wanita yang bernama Yani ini udah nggak ada lagi, udah nggak kelihatan. Anehnya lagi, ia juga baru sadar kalau rumah yang didatanginya itu nggak punya pintu sampingnya. Yang ada di samping itu semak-semaknya rimbun banget. Lah, dari mana nih Mbak Yani ini keluar masuk dari tadi, kemarin nih keluar masuk lewat mana? Tapi lagi-lagi ya, Mas Hendy ini nggak mau ambil pusing karena dia pikir, oh, urusannya semua udah beres. Ia pun melanjutkan orderan berikutnya. Nah, waktu pun berlalu. Tibalah waktu Mas Hendy menghitung poin semua hasil kerja kerasnya selama sebulan. Selama ini kebiasaannya Mas Hendy ini, ia senang menghitung poin-poinnya itu sendiri sebelum ia cocokkan dengan sistem perusahaan. Setelah mendapatkan pembayaran bonus, Mas Hendy kaget karena jumlah hitungannya itu berbeda dengan perusahaan. Total ada 3 pesanan yang tidak dihitung sama perusahaan. Mas Hendy kan jadi bingung ya, dia bertanya ke bagian administrasi, ia tanyakan kepada adminnya gitu ya, gimana nih kok ada perbedaan perhitungan yang dia hitung dengan yang perusahaan hitung. Nah, bagian admin ini lalu mengecek sistem, dia melihat apa aja yang udah dilaksanakan sama Mas Hendy. Dan memang benar, sejumlah 3 kali pesanan atas nama Yani itu tidak terdaftar di dalam sistem. Artinya, Mas Hendy dianggap tidak pernah menerima pesanan atas nama Yani. Mas Hendy jadi bingung, dia nggak terima
karena dia yakin udah melaksanakan semua pesanan itu. Dia konfirmasi di sistem. Mas Hendy protes, walaupun pada akhirnya ia harus merelakan kehilangan bonusnya. Ia sampai menyimpulkan sendiri, ini kayaknya sistem perusahaannya error deh. Sesampainya di rumah, Mas Hendy menceritakan apa yang udah ia alami ke istrinya tadi sewaktu di perusahaan pas ngambil bonusnya. Ia masih kesel, kenapa poin kerjanya 3 kali itu bisa hilang. Ia menggerutu sendiri, kesel sendiri. Ia sampai bilang ini perusahaannya error banget deh, bikin rugi. Nah, istrinya nggak jawab apa-apa nih. Dia dengerin aja suaminya cerita. Suaminya masih ngoceh aja, 3 kali pesanan yang namanya Yani itu jumlahnya 50.000 hilang. Nah, ia juga bilang sama istrinya, kayaknya waktu itu semua hasilnya udah aku serahin deh ke kamu, 50.000 3 kali pesanan. Istrinya Mas Hendy itu mencoba inget-inget nih. Ia bilang sama suaminya, emang ada sih 3 kali kejadian uang yang diserahkan Mas Hendy itu kurang 50.000 dari jumlah yang Mas Hendy sebutin pas ngasih uang ke istrinya. Tapi istrinya ya udah deh, diam aja gitu ya. Dia nggak mau terlalu pusing. Mungkin waktu itu dipikirnya suaminya salah hitung. Dia ingat betul dia terima uang kurang 50.000 3 kali. Nah, si Mas Hendy mendengar cerita istrinya jadi terdiam nih. Apa iya ya istriku bener dan aku yang salah? Jangan-jangan bener juga nih yang perusahaan bilang. Tapi dia jadi sanksi sendiri antara membenarkan dirinya atau meragukan perusahaan. Apa memang betul ya dia udah menerima uang 50.000? Setelah kejadian itu, Mas Hendy gak pernah lagi mendapat orderan masuk dari Yani. Nah, suatu waktu aku memesan makanan lewat online. Nah, kebetulan nih driver ojek online-nya ini Mas Hendy. Aku dan ayahku memang sering ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas Hendy setiap dia nganterin pesanan kami. Nah, malam itu Mas Hendy cerita tentang pesanan yang dia dapat dari wanita bernama Yani di gang sebelah. Mendengar cerita dari Mas Hendy, aku dan ayahku saling pandang. Kami saling bertatapan heran. Lalu ayahku bilang sama Mas Hendy, rumah yang dimaksud Mas Hendy itu udah belasan tahun loh kosong. Nggak ada penghuninya. Bahkan saking nggak terawatnya itu rumah, kondisi rumahnya itu hampir roboh dan kotor sekali. Ayahku cerita bahwa dulu penghuni rumah itu pasangan suami istri muda, usianya kira-kira kisaran 25 tahun lah. Mereka ini tertutup banget, gak pernah berkumpul, gak pernah bertegur sapa dengan tetangga. Bahkan ketika mereka pindah pun gak ada satupun tetangga yang tahu. Sejak mereka pindah itu, sampai detik ini rumah itu gak pernah ada orang yang menghuni. Mendengar cerita ayahku, Mas Hendy melotot kaget dan langsung pamit pulang. Ia kelihatan terkejut banget, sampai-sampai wajahnya pucat. Sebelum keluar dari gang, sambil naik motornya itu, ia melewati cabang jalan kan. Nah, ketika melewati cabang jalan yang kanan, Mas Hendy jadi penasaran. Belok nggak ya? Belok nggak ya? Akhirnya dia belokin aja motornya ke gang kanan. Tapi ia nggak berhenti di depan rumah si Yani itu, ia berhenti di rumah nomor 2, yaitu rumah kos. Nah, dari situ ia perhatikan rumah tempat ia mengantarkan pesanan atas nama Yani. Dan dilihatnya bener-bener itu rumah kotor banget. Rumahnya udah sangat tua, daun-daunannya berserakan di mana-mana. Teras rumahnya dipenuhin sisa-sisa lumpur. Bangunan rumahnya itu juga nyaris roboh. Rumah itu nggak ada penerangan sama sekali, sangat gelap. Pemandangan ini jauh kontras sekali dilihatnya dari pertama kali ia mengantarkan pesanan ke rumah itu. Jauh sekali pemandangannya, jauh sekali berbeda. Meskipun ia heran, tapi ia beraniin diri juga nih untuk melihat-lihat rumah itu lebih dekat. Dengan bantuan cahaya remang-remang dari rumah kos tempat ia berdiri nih, dia maju dikit-dikit pelan-pelan untuk melihat kondisi rumah secara dekat.
Nah, ketika dia berjalan pelan-pelan ke depan pintu, tiba-tiba ia terdiam. Dari balik jendela, ia melihat ada sesosok wanita yang berdiri. Masih berusaha nih yakinin dirinya, karena kondisi cahaya kan remang-remang, dia intip-intip lagi. Dan emang bener, dia melihat jelas sosok wanita itu. Wanita bernama Yani tersenyum ke arahnya dengan senyuman yang khas, senyuman yang menakutkan, lalu mengeluarkan tawa khas kuntilanak ke arahnya. Mas Hendy lalu lari tunggang langgang sambil teriak ketakutan sekecang-kencangnya minta tolong. Tolong, tolong. Sampai-sampai teriakannya itu membangunkan penghuni kos di sebelah rumah. Beberapa orang sampai keluar, ini ada apa? Ini ada orang teriak minta tolong. Mereka melihat Mas Hendy udah nggak jelas bentukannya karena udah shock banget. Mereka lalu ada yang ngasih Mas Hendy minuman ya, supaya Mas Hendy, Mas tenang Mas ceritain Mas, ada apa Mas. Nah, ketika Mas Hendy udah agak tenang gitu ya, dia ceritain, tadi saya lihat ada kuntilanak katanya. Penghuni kos yang mendengar cerita Mas Hendy udah nggak kaget lagi. Ternyata mereka juga bilang selama ini mereka itu nggak pernah berani melihat ke arah rumah kosong itu. Itulah alasannya bahwa rumah kos ini nggak ada satupun jendela yang menghadap ke arah rumah itu. Setelah merasa lebih tenang, Mas Hendy pun pamit pulang. Dia janji sama dirinya sendiri, dia nggak akan pernah kembali masuk ke dalam gang itu lagi. Dan nggak akan pernah, meskipun kalau dapat orderan, nggak akan pernah datang lagi. Jadi demikianlah kisahku kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-cerita dari kami. Selalu like, komen, dan subscribe. Jika kalian punya cerita atau pengalaman horor yang pernah kalian alami, kirimkan cerita kalian kepada kami. Karena untuk kawan, kita bercerita.